Halo semuanya, kembali lagi di channel Gauri Art Division bersama kami dari tim HG Laboratory. Jadi, kali ini kami akan kembali membahas salah satu proyek kami, yaitu proyek hunian di Sidakarya. Penasaran bagaimana proses kami dalam merancang dan juga mendesain proyek tersebut? Ikuti terus video kami sampai selesai. Oke, jadi kali ini kami akan membahas salah satu proyek kami dari klien kami yang bernama Bapak Komang Aditya. Jadi, untuk proyek ini merupakan proyek hunian, di mana Pak Komang mempercayakan kami untuk mengolah ataupun mendesain lahan yang ia miliki untuk dijadikan rumah tinggal bersama keluarganya. Jadi, lokasi proyek ini berada cukup dekat atau di tengah-tengah kota, yaitu di Sidakarya dan Pasar. Untuk luas lahannya sendiri itu berkisar sekitar 106 meter persegi atau kurang lebih sekitar 1 are. Di mana dengan luas tersebut kami memanfaatkan menjadi bidang terbangun, yaitu sebesar 86 meter persegi. Dari apa yang sudah kami meeting atau rencanakan bersama klien sebelumnya, akan ada beberapa fasilitas-fasilitas yang memenuhi kebutuhan dari pengguna pada hunian kali ini. Jadi dari luasan terbangun tersebut sebesar 83 meter persegi, kami berusaha untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan yang akan bisa digunakan oleh pengguna di dalamnya. Meskipun dengan lahan yang cukup minimalis, kami sebagai perencana sangat berusaha untuk membuat desain yang masih fungsional bagi penggunanya. Jadi dari pertemuan kami dengan klien sebelumnya, ada beberapa fasilitas yang dapat kami tambahkan pada hunian ini. Yang pertama itu ada garase, di mana tentu sebuah hunian akan sangat penting memiliki garase untuk menghindari para penggunanya menggunakan fasilitas umum. Dalam hal ini yaitu memarkir kendaraannya di jalan umum. Kemudian dari apa yang sudah kami bicarakan juga, kami memfasilitasi beberapa bedroom, yaitu 2 buah bedroom untuk keluarga kecil mereka, untuk 2 anak, dan juga berupa 1 master bedroom, di mana yang akan digunakan oleh kedua orang tua mereka. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memasak dan juga hiburan, pada hunian ini kami juga memunculkan ruang keluarga dan juga 1 set kitchen. Jadi lahirnya ruang-ruang tersebut sekiranya akan mampu memenuhi kebutuhan para pengguna di dalamnya. Tentu saja luaran tersebut merupakan pertimbangan kami dari pihak perencana dan juga klien kami yang sudah didasari oleh beberapa diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi, pada kesimpulannya, rumah ini dilengkapi dengan beberapa ruang-ruang yang dapat mewadahi aktivitas pengguna di dalamnya, yaitu 2 buah bedroom untuk mewadahi aktivitas anak-anak dari Pak Komang, kemudian 1 master bedroom untuk mewadahi aktivitas dari Pak Komang sendiri dan juga bersama istrinya, dan juga 2 buah bathroom. Kemudian untuk kegiatan bersantai, memasak, dan kegiatan sehari-harinya, kami juga menyediakan 1 unit dapur dan juga living room. Harapannya, ruang-ruang yang sudah kami sediakan tersebut dapat memaksimalkan segala kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pak Komang pada lahan yang minim ini. Oke, setelah kita mengetahui kebutuhan ruang-ruang apa saja yang akan digunakan pada hunian ini, jadi tahap selanjutnya adalah kami melakukan layouting pada ruang-ruang yang ada dengan menggunakan kemungkinan sirkulasi terbaik yang ada pada hunian ini. Jadi pada hunian ini kami memilih sirkulasi secara linear, di mana sirkulasi tersebut dapat menjangkau ruang-ruang yang ada di rumah ini secara bersamaan ataupun sekaligus. Jadi dimulai dari garase saat Pak Komang ini
baru pulang dari agendanya dan masuk menuju kitchen, merupakan ruang pertama yang ada, di mana dia bisa saja menempatkan barang-barang bawaannya di kitchen tersebut. Kemudian maju sedikit lagi menuju living room, di mana sebelum melakukan aktivitasnya, Pak Komang beserta keluarga bisa melakukan hal-hal santai pada living room ini. Kemudian jika mereka ingin memilih langsung beristirahat, dari living room tersebut dapat mengakses master bedroom dan juga bedroom. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, living room ini dapat bersifat sebagai sentral pada hunian ini, di mana ruang-ruang lain yang ada dapat diakses melalui living room, seperti master bedroom dan juga bedroom tadi. Pun, di dekat living room ini bisa mengakses satu buah kamar mandi yang bisa digunakan oleh keluarga Pak Komang ini sendiri ataupun tamu yang datang, sehingga tidak melanggar privasi dari keluarga yang tinggal di dalam rumah ini. Jadi, setelah mengetahui ruang-ruang apa saja yang tersedia atau disediakan pada rumah ini dan juga melakukan layouting berdasarkan kemungkinan sirkulasi terbaik yang akan terjadi di dalamnya, maka secara garis besar kita sudah bisa membayangkan bagaimana hunian ini akan berdiri. Jadi, konsep desain yang kami gunakan pada hunian ini adalah konsep minimalis, di mana pada rumah ini kami tidak banyak menggunakan ornamen-ornamen atau hiasan estetika dalam penerapan di dalam ruangnya. Kami lebih mengedepankan bagaimana ruang-ruang yang ada pada hunian ini untuk tetap fungsionalis bagi para penggunanya, mengingat rumah ini berdiri di lahan yang cukup minim. Oke, selain sirkulasi linear yang terjadi di dalam ruangan, sirkulasi ini juga berlaku untuk beberapa ruang-ruang yang ada di luar ruang utama, seperti ruang servis yang ada di dekat dengan garase. Jadi, ruang servis ini tidak terhubung dengan ruang-ruang utama tersebut, misalnya kitchen, living, bedroom, dan bathroom tadi. Jadi, jika ada perbaikan yang dilakukan pada ruang servis ini, tidak mengganggu privasi dari keluarga Pak Komang sendiri. Pun dari ruang servis ini dapat menuju halaman belakang rumah ini, di mana pada halaman belakang ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan untuk seperti outdoor AC ataupun tempat penampungan air pada bagian atap atas. Kemudian selain untuk fungsi servis, ruang belakang ini juga berfungsi sebagai tambahan sirkulasi udara yang bisa masuk ke ruang-ruang yang ada di dalam rumah ini. Kemudian selain ruang belakang tersebut, pada hunian ini juga kami diminta oleh Pak Komang sendiri untuk menyediakan tempat ibadah, di mana berupa sanggah yang dapat diakses pada bagian depan rumah, dan juga sanggah ini tidak hanya dapat diakses melalui garase, tapi juga dari bagian dalam rumah, yaitu dari living room. Penasaran bagaimana jadinya desain rumah tersebut yang kami berikan untuk Pak Komang? Simak animasi visual berikut ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami bahas pada video kali ini mengenai proyek rumah tinggal Pak Komang Aditya. Terus nantikan video-video kami di channel Gauri Art Division untuk kalian yang sekedar mencari inspirasi desain ataupun project planning. Seperti biasa, saya dari tim HG pamit undur diri. Bye-bye.